Shalom teman-teman PMK UNJ. Ayo, kita di sini rame-rame nih bertiga. Ada apa sih nih guys? Ada apa nih ya? Ada apa ya bang? Kita saat ini sedang ada di Podcast BBM. Bincang-bincang mahasiswa Kristen UNJ. Wih gokil, sekarang PMK UNJ ngeluarin podcast ya? Iya dong. Asik banget nih bang. Emang sebenarnya buat apa sih podcast ini? Nah, Podcast BBM ini sebenarnya adalah sebuah media ataupun wadah untuk para mahasiswa Kristen UNJ yang mungkin memiliki kondisi yang kurang baik dalam hal perkuliahan atau mungkin dalam hal keluarga dan lain-lainnya, bisa di-sharingkan di sini oleh narasumber yang akan kami bincang-bincangkan atau kami sharingkan bersama-sama. Wih, berarti bakal ada bintang tamu dong? Iya dong, pasti ada dong. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih kabar teman-teman semua. Gimana nih kalian semuanya kabarnya? Semoga kalian kabarnya tetap baik-baik aja ya. Nah, kalau dari kita, kalian gimana kabarnya? Kalau gue sih puji Tuhan sehat bang. Ya cuman cukup ada pergumulan sih di perkuliahan ini. Kalau lu nak gimana? Gue juga sih, puji Tuhan sehat sekarang. Nah, tapi kan lu katanya ada masalah pergumulan ya tentang perkuliahan. Nah, pas banget nih saat ini di episode perdana kita bakal bahas tentang perkuliahan. Udah langsung aja yuk, kita panggil aja narasumbernya. Oke, ini dia. Halo abang-abang semuanya. Oke, udah pada familiar gak sih sama orang-orang ini? Waduh. Iya gak sih? Perlu kenalan lagi gak sih? Aduh. Gak apa-apa dong bang, coba kenalin dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal gitu. Oke. Nah, betul. Boleh kenalan dulu abang-abang. Ya mulai dari Bang Juan deh. Oke deh, oke. Shalom teman-teman. Oke, perkenalkan nama gua Juan dari FMIPA Angkatan 2017. Salam kenal teman-teman. Shalom teman-teman, nama gua Joseph dari FIS 2018. Nah, kita kan udah kedatangan nih abang-abang ini nih. Sesuai nih sama tema kita perkuliahan. Karena kalau gue lihat ya, mereka ini paling semangat banget kalau masalah kuliah. Semangat ya. Iya. Udah terasa nih vibe semangat. Five semangat perkuliahan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana ya Bang ya, mungkin kalian bisa sharingin perkuliahan kalian selama ini gimana sih? Mungkin tadi karena gua kenalan duluan, Ocep duluan kali yang sharing duluan kali. Boleh, Silakan Cep. silakan. Sharing perkuliahan ya. Gua itu mahasiswa semester 6 nih teman-teman. Nah, semester 6 ini kan nanti akan menuju skripsi nih kayak Bang Juan. Jadi di prodi gue itu pendidikan sosiologi ada namanya bikin outline skripsi. Jadi gue lagi sibuk bikin rancangan skripsi kayak gitu teman-teman. Nah itu butuh waktu banyak banget, ngurus tenaga banyak banget, pikiran juga banyak banget teman-teman. Jadi terkuras lah semuanya itu. Kira-kira kalau dari Bang Ocep sendiri menjalani itu semua gimana, lancar kah atau ada kesulitan kah atau mungkin bisa diseringin gitu? Kalau namanya berkuliah ya nggak selalu lancar-lancar terus, pasti ada kesulitannya. Jadi gue itu akhir-akhir ini lagi kesulitan nyari bahan bacaan sih, referensi bacaan kayak gitu sih teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang semester 6 bisa kali ya diikutin cara-caranya Bang Ocep ini, dan juga untuk adik-adik semua yang mungkin masih maba gitu kan. Jadi ada gambaran. Ada gambaran di mana untuk semester 6 atau mungkin nanti kita lihat dari abang ini ya untuk semester akhir ya. Coba langsung aja deh Bang Juan, gimana Bang? Oke, kalau gua kan kalau Ocep tadi semester 6, kalau gua semester 8 di mana mahasiswa akhir lah ya. Iya, makin sulit sekali ya. Sibukan gua pada saat ini paling ya selain skripsian juga nunggu jadwal sidang paling. Masih nunggu Bang? Masih nunggu kejelasan. Emang proses, coba abang jelasin dulu kali ya. Ada yang belum tahu kali proses sidang tuh kayak gimana Bang? Proses sidang yang kita ngasih laporan dulu, habis itu nanti udah di ACC baru bisa ngajukan sidang gitu. Kayak gitu. Kira-kira berarti selama ini prosesnya bisa dibilang cukup baik lah ya untuk Cukup abang-abang baik, semua. gitu kan. Nah, tapi kan kita di sini mungkin lagi di masa-masa pandemi ya. Pandemi di sini kita tahu, kita kenal dengan namanya PJJ kan, yang artinya apa? Perkuliahan jarak jauh. Nah, mungkin abang-abang udah pernah kena kali ya PJJ itu ya. Karena sih kita. Nah, coba mungkin pandangan abang semua dari kalian Bisa duluan ya. tentang PJJ gitu. Jadi Bang Juan dulu kali tadi gua kan. Oke, pandangan gua PJJ.
Ya yang pastinya pertama-tama pas kita mulai PJJ pastinya bingung lah ya. Karena kan awalnya biasanya kita ngelakuin segala sesuatu offline. Ya selama PJJ ini kita melakukan semua serba online kayak gitu sih. Yang itu ya dari yang gua rasakan sih. Kebingungan ya. Tapi kalau soal teknis segala macem itu aman gak sih Bang? Sebenarnya ada ini sih apa suka dukanya sih sebenarnya kalau membahas tentang PJJ ini kan. Yang pertama kan kalau ke dukanya dulu lah ya. Dukanya kan pertama yang biasanya kita ngelakuin secara offline, sekarang kita ngelakuin secara online kan, yang dimana kita bingung tuh ngapain harus gimana baik kayak gue contoh mahasiswa akhir kan, kayak mau konsul sama dosen kan harus buat jadwalnya yang biasanya offline aja udah ribet, online ini makin ya kan? Ribet lagi ya kan dengan kondisi yang baru ya. Betul. Dan juga kalau misalnya kadang selesai perkuliahan kita mau misalnya nongkrong kan, bahas pelajaran-pelajaran yang tadi kita pelajarin kan, yang biasa kita setelah kuliah langsung bisa review, ya kan kita harus memastikan jadwal teman-teman kita lagi kan, jadi kayak gitu kan. Terus juga ada sukanya juga sih sebenarnya. Sukanya ya kita bisa ngelakuin banyak aktivitas, ya kan, yang harusnya kita kalau misalnya selama offline ya kita habis waktu mungkin tua di jalan, kita online ini kan bisa bisa lebih santai sih. Dan juga bisa ngupgrade diri, terus juga bisa bantu orang tua di rumah kayak gitu sih. Sebenarnya kalau masalah suka duka ya semua ada porsinya masing-masing ya Bang ya. Walaupun emang ya ini kan baru pertama kali kan bisa dibilang ya PJJ kondisi pandemi, bahkan udah setahun ini, cuman ya kalau kita mungkin, kalau dari gue sendiri mungkin boleh cerita kali ya untuk PJJ ini ya emang apa ya istilahnya sulit sih. Hal yang baru yang gue lakuin di mana kelas di HP atau mungkin di laptop dengan layar kaca, nggak bisa ngeliat dosennya langsung gitu kan. Untuk bertanya pun kadang kita segan ya kan, kayak males banget dan nanya secara online kayak gini. Kalau langsung kan kayak angkat tangan, tanya, terus feedbacknya pun langsung gitu. Mungkin beda ya Bang? Vibes-nya beda. Tapi ya selama setahun ini, ya namanya udah setahun, udah terbiasa, ya udah jalanin aja gitu kan. Tapi semoga Abang tetap bisa terus berjalan lancar. Amin. Oke, ini coba yang narasumber satu lagi nih, Bang Ocep. Gimana Bang? Kalau gua awal-awal PJJ itu seneng nggak sih? Siapa sih yang nggak seneng di rumah doang gitu kan? Bisa bisa belajar sambil rebahan gitu kan. Tapi setelah rebahan banget ini. Setelah 1 tahun perjalanan PJJ inilah ya, makin lama itu makin jenuh, kayak wah ngeliat HP mulu nih, ngeliat laptop mulu, kayak udah capek banget gitu, udah lelah banget dengan tugas-tugas, dengan segalanya gitu, ngezoom, jimit kayak wah udah capek mata, capek pikiran, capek fisik ya. Itu sih yang buat akhirnya kita bisa jenuh gitu ngelakuin PJJ sih kayak gitu, nggak semangat lagi gitu sih. Kalau pas PJJ tugas gitu nambah gak sih Bang? Tugas untuk PJJ sebenarnya kalau gue lebih emang bener-bener banyak ke tugas sih daripada penjelasan dosennya. Kita lebih banyak dikasih tugas kayak gitu sih. Apa emang dari sebelumnya kayak gitu? Di fakultas dulu Bang? Kalau di gua enggak, dulu pas offline ya kita benar-benar jelasin, jadi kita ngerti juga gitu. Kalau dikasih tugas-tugas doang kan belum tentu kita ngerti. Gue sendiri pun agak susah gitu memahaminya kayak gitu. Iya, kelihatannya kalau di PJJ ini dosen kayak udahlah lu mending ngerjain tugas aja. Gue juga mungkin dosennya juga malas kali kan ngajarnya kan. Mungkin juga dosennya bingung kali ya media-media. Iya, medianya. Cara ngajarnya gimana gitu. Mungkin biar kita nggak keluar juga kali, maksudnya biar nggak nongkrong. Cuman kadang kalau yang gue rasakan ya itu kapasitas kita untuk mengerjakan tugas yang terlalu banyak itu ya gimana sih ya, bikin pusing segala macam. Cuman ya tetap aja kita nikmatin aja ya. Iya, mungkin kalau dari hostnya nih ada yang mau sharing nggak? Kalian gimana ya? Kita sama-sama 2019 ini, jadi kita Ini pandangan kalian. Iya, mungkin angkatan 19 gimana? Angkatan 19. Ini kan tadi Istilahnya, gua 2017, terus 2018, nah 2019. kalian semester berapa berarti? Semester 4 ya? 4. Iya, kalau biasanya semester 4 ini ya Bang ya, masih lumayan ada sibuknya, ada renggangnya. Coba kalian ceritain. Coba sharingkan lah. Iya. Tahu juga. Kesulitannya sih nggak terlalu ini ya, sering muncul gitu. Mungkin yang ringan-ringan aja kayak waktunya bentrok dengan kegiatan lain di luar kegiatan, itu aja sih. Kalau untuk tugas-tugas sejauh ini puji Tuhan masih bisa tertangani lah. Aku bisa ngerjain.
Kalau sana kan yang gue tahu, lu kan banyak praktek. Nah, mungkin di sana juga teman-teman banyak yang praktek nih. Coba di-sharingin kalau praktek tuh gimana secara online, gimana ngatasinnya gitu. Sejujurnya kalau semester ini tuh prakteknya tuh lebih banyak dialih ke teori. Tapi ada sih satu matkul yang tetap praktek karena masih bisa diaplikasikan di diri sendiri. Kayak contohnya tata rias wajah kan, itu nggak pakai orang lain juga nggak apa-apa, bisa merias wajah sendiri. Sisanya kalau perlu pakai model atau peralatan yang khusus itu dosen-dosennya lebih ngasih ke teorinya aja sih, nggak ke prakteknya, karena sulit kan keadaan kayak gini, kita nggak bisa keluar rumah mondar-mandir ke kampus. Betul sekali. Pada keluar terus nyebarin virus bawa ke rumah kan, kasihan orang tua kita ya. Iya. Mungkin kan teorinya kita kuat ya, cuman kan orang rumah, orang tua kita yang kondisi mungkin rentan gitu. Berarti emang suka dukanya orang yang praktek tuh gitu ya, kadang ada yang dimundurin ya, kayak teman-teman gue juga, terutama fakultas-fakultas teknik sih ya, yang harus praktek Matkul perjalanan prakteknya dimundurin ke semester nanti. semester akhir, dan pasti tuh numpuk banget pasti kan, Nah iya benar. padat banget gitu. Semangat. Itu sih kayak gitu. Oke lanjut, Jessica. Oke. Gimana sih ekonomi kan? Kalau kita tuh mulai online itu semester 2 Iya. terakhir ya. Jadi tuh Berarti kalian gak nyampe setahun ya? enggak ya. Sekolah offline, kasihan. Jadi kita Kasihan. kayak kurang rasa jadi mahasiswa. Iya. Kan biasanya kalau mahasiswa dari situ dari semester awal tuh masih kayak gue mahasiswa banget nih ya kan. Iya. Justru tuh kita nggak dapatnya malah jenuh. Bener. Tapi puji Tuhan walaupun sekarang online ini tugas-tugas juga numpuk sama kayak sana masih bisa tertangani lah, masih bisa waktu segala macam. Biasanya ekonomi itu bikin apa sih? Laporan kan ya, Nah, laporan-laporan. kalau karena gue administrasi perkantoran, jadi gue lebih ke arsip, Bang. Jadi Pengasipan. kayak pekerjaan sekretaris gitu. Tapi biasanya kalau sekretaris ya emang adaptasinya kayak gini kan sih, kadang di rumah ya kan. Berarti emang udah latihan dari sekarang kan, kayak ngarsip di rumah, mungkin lembur di rumah. Tapi lebih susah sih praktek arsip, kan sebenarnya harus nyentuh ke yang lemarinya, yang Iya. semua. Jadi kalau di rumah pun kita praktek kita karena nggak punya kabinetnya, jadi kita nggak bisa gimana sih sentuh secara langsung gitu. Mungkin beli lemari kali ya. Lemari kayak gini ya? Proper. Lemari kan. Biar langsung proper. Cuman ya emang kalau misalkan anak sekolah kita lihat kan kayak orang tua kita bikin senyaman mungkin ya kan, ruangannya senyaman mungkin, bikin kursi meja yang benar-benar kayak sekolah. Nah kalau kita kan sebagai kuliah di rumah mungkin kayak meja yang proper, kayak sekretaris mungkin bisa beli tuh kayak ruangan khusus, mesin tik khusus ya kan. Seharusnya, cuman ya kembali lagi namanya pandemi, budget juga berkurang ya. semuanya. Nggak dapat uang jajan lagi kan? Iya benar, uang Dapat uang jajan. Jajan sih bener. Iya. Nabung. Cuman ya itu rasa semangat itu yang mungkin kita masih kadang tumbuh, kadang muncul gitu kan. Nah, Itu yang mau kita dapetin nih dari Pun. abang-abang. bener. Nah, inilah Boleh nih di-sharing nih. yang akan kita naikkan. Coba arti semangat menurut abang-abang gimana sih semangat? Kalau menurut gue tuh semangat tuh harus ada sih dalam diri kita, karena kalau nggak ada semangat kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lah ya. Ibaratnya kan kita nggak punya nafasnya gitu lah. Tapi kalau lu Cep gimana Cep? Kalau menurutku semangat itu sebuah kondisi sih Bang. Kalau kondisi di mana lu harus wah gue harus ngelakuin ini nih, harus bisa nih. Kalau lu nggak ada semangat itu, lu nggak bakal mau untuk ngelakuin itu kayak gitu sih. Terpacu ya. Ya untuk memacu diri sendiri sih kayak gitu. Diri sendiri. Nah kan tadi kan untuk memacu diri sendiri, kalian punya cara nggak sih gimana caranya memacu semangat yang mungkin emang sulit ya? Dan bahkan semangat itu menurut gue kadang muncul tiba-tiba, kadang bisa hilang tiba-tiba ya nggak sih? Kecuali kalau mungkin ada suatu hal yang mepet, ya mau nggak mau harus dikerjakan kan, walaupun nggak semangat sekalipun gitu. Coba menurut kalian Cep, Bang? gimana Cep? Kalau gue ya untuk memacu semangat, inget lagi sih tujuan gue kuliah ini apa. Tujuan kita kuliah ini kan nantinya akan lulus ya, puji Tuhan akan kalau tepat waktu ya, puji Tuhan ya, tapi diusahakan tepat waktu kan. Amin. Nah yang nantinya kalau kita lulus, kita juga bisa bahagian orang tua kita, kita bisa capai cita-cita kita kayak gitu sih. Jadi motivasi itu yang harus kita perlukan kayak gitu untuk memacu semangat kita. Jadi ingat lagi nih, saat kita malas itu jadi motivasi kita. Ya selain itu sih, kalau
untuk memacu semangat ya, jangan lupa berdoa juga sama Tuhan. Kayak kalau kita lagi down banget nih, jenuh sama kegiatan kita di kampus maupun perkuliahan, pelayanan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku jenuh banget nih kayak gini. Curhat aja sama Tuhan, akan diberikan gitu loh jawaban sama Tuhan sendiri untuk membangkitkan semangat kita kayak gitu. Jadi melibatkan Tuhan gitu. Benar, harus melibatkan Tuhan juga dalam setiap aspek kehidupan kita kayak gitu. Benar banget tuh teman-teman. Tuhan kita tuh apa istilahnya ya, emang penolong, bener kan, Lu mengandalkan Tuhan. mengandalkan Tuhan, karena emang kalau mengandalkan diri sendiri ya kita sendiri aja juga Ngerasa capek doang. iya ngerasa capek doang kan. Mungkin kalau kita terus berdoa gitu kan, kita dikuatkan secara ya nggak ini nggak sih, nggak apa istilahnya, nggak terduga gitu kan. Kira-kira apa kayak mungkin di saat berdoa atau di saat mungkin saat teduh ya, ya kan. Bang Ocep ini punya nggak sih kayak istilahnya cara-cara saat teduh atau mungkin ayat-ayat yang bisa membangkitkan gitu? Iya, punya ayat-ayat khusus nggak yang Atau caranya saat berdoa bersaat teduh, mungkin orang PMK masih bingung. Emang gimana sih Bang untuk mendoakan semangat atau bersaat teduh saat kita lagi nggak semangat gitu? Kalau gue pribadi saat gue nggak semangat ya gue bilang aja sama Tuhan kayak mungkin lagi banyak pekerjaan kayak gitu, tugas, terus hal-hal lain kayak gitu yang benar-benar bikin kita down, bikin kita pusing ya kita doa aja sama Tuhan, kayak kita ngobrol aja gitu, curhat aja sama Tuhan, lagi capek banget, lagi gini. Nah Tuhan akan jawab sendiri sih kayak gitu. Iya kayak gitu sih, jangan patah semangat sih gitu. Kuncinya curhat ya. Curhat. Mungkin orang masih ngira berdoa sama Tuhan tuh kayak istilahnya formal ya. Iya. Sebenarnya kaku gitu. iya kaku gitu. Sebenarnya ya kayak kita curhat ke temen aja kan, ngobrol. Mungkin itu bisa dicoba teman-teman, kayak kalian ngobrol aja sih, kayak kalian ngobrol sama sahabat kalian atau mungkin sama papa kalian gitu kan, bapak kalian yang nggak perlu terlalu ada kata per kata yang mesti disusun. Ya, santai aja gitu ya. Ini salah satu kunci yang bagus sih, curhat ya, curhat ke Tuhan. Dia akan lega sendiri kok. Nah iya. Nah kalau dari Bang John gimana Bang? Oke, kalau tadi Ocep langkahnya itu benar banget sih. Ingat lagi motivasi dan juga jangan lupa curhat kepada Tuhan kan. Kalau dari gua paling langkahnya jalanilah segala sesuatu dengan bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, kita ya akan semakin lebih menikmati lagi hidup kita kan. Karena kita di sini pun beratnya pasti Tuhan ngasih rancangan yang enggak inilah ya, rancangan Tuhan kan rancangan yang damai sejahtera kan. Jadi kayak nggak bakalan Tuhan ngasih kecelakaan. Mungkin banyak sekali pergumulan yang kayak jadi kuliah online kan jadi jenuh gitu kan. Tetap semangat aja teman-teman, bersyukur karena ya itu tadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera kan gitu. Dan juga gue belakangan ini juga diingatin sih kayak ujian-ujian itu akan, kalau jika kita jalani secara tekun ya kan, akan membuat diri kita tahan uji ya kan. Setelah kita tahan uji akan menghasilkan sebuah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan gitu, teman-teman. Tetap semangat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Benar banget. Jadi itu sebenarnya itu ya istilahnya gitu ya, proses tidak mengkhianati. Nah betul sekali itu. Tapi emang rasa bersyukur kadang kita kurang banget gak sih ya? Malah nih Saat kalau capek kita nggak gitu. bersyukur malah semakin jenuh kita gitu. Iya. Berat gitu. Nah, enjoyin aja bahwa Iya, cuma namanya manusia ya, terkadang kalau udah capek ya udah dia kayak nyalahin Tuhan mungkin kan. Tuhan gila gue capek banget gitu, kenapa sih ini semua terjadi di gue. Cuman kalau kuncinya bersyukur menurut gue ya, namanya bersyukur kan kita lepas mengikhlaskan apa yang terjadi, berarti untuk kedepannya ya kita lega gitu menghadapinya kan. Nah untuk abang sendiri, apalagi kan abang skripsi ya, mau sidang gitu kan, menunggu itu gimana sih bang? Lu ada yang bisa lu sharingin gak sih gimana proses lu menunggu, ada nggak di saat lu jatuh gitu bang? mungkin nggak jatuh sih, pasti setiap orang punya jatuh sih, tapi kembali lagi sih ingat lagi kayak tadi kayak Ocep bilang kan, motivasi terus tanya aja Tuhan, kenapa Tuhan gue seperti ini. Nah misalnya tapi di sini konsepnya bukan menyalahkan Tuhan, karena ibaratnya gimana ya, pasti Tuhan ya tadi gue bilang rancangan Tuhan tuh pasti ngasih yang damai sejahtera gitu kan, sejahtera kayak gitu sih. Kalau misalnya kita ngerasa kenapa hidup gue kayak gini, ingat lagi ya Pak, Tuhan tuh pernah nyertain kita loh ya kan? Kayak gitu sih, kembali evaluasi diri kita aja deh. Nah ini kan kalau dari Bang Juan, kalau Ocep di perkuliahan yang semakin padat istilahnya ya, apalagi menuju tadi proposal kan, kayak gitu-gitu, ada nggak sih? Ya sebenarnya pertanyaan sama sih, rasa jatuh
rasa kayak ingin nyerah gitu. Nyerah ada ya sebenarnya, tapi itu hal wajar menurut gue ya. Ya kita harus bener-bener bisa tadi bener kata Bang, berserah, terus bersyukur. Selain ya kita nggak boleh merasa jatuh terus, itu kita harus bangkit gitu, harus semangat. Kita harus tahu caranya itu gimana sih untuk melepas dari kejatuhan ini. Selain berdoa dan tadi Bang Juan berserah, kita juga harus usaha juga. Kita harus bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Abis hari ini kita mau ngelakuin apa aja, dibikin listnya kayak gitu, to the list kayak gitu. Gue sih lagi ngelakuin itu sih akhir-akhir ini kayak gitu, karena padat banget sih. Biar ini ya, istilahnya manajemen waktu juga bagus ya. Iya. Untuk to do list ini. Tapi kan ini kan tentang perkuliahan, mungkin ada juga istilahnya kegiatan kita yang lain kayak mungkin pelayanan gitu kan. Ada nggak sih cara kalian juga untuk menyeimbangkan gitu, kuliahnya sibuk tambah lagi pelayanan juga gitu? Iya. Lagi fokusnya. Kalau gua lagi ya bikin skala prioritas. Misalkan hari ini gua mau ngerjain tugas dulu, baru nanti akan ke kampus mau ngerjain ini kayak misalnya gua kan hari ini ada mau ngerjain tugas nih. Tadi udah nyicil tugas. Nah akhirnya gua kesini untuk syuting podcast ini kayak gitu, bikin apa sih namanya skala prioritas gitu. Apa yang harus dikerjakan iya. dulu? Bener. Oh, Gitu. Bang Juan? Gue bersama sih sebenarnya buat skala prioritas kan. Jadi kayak yang mana penting tidak penting gitu. Kayak apa ya bilangnya? Ya pergunakanlah waktu yang ada dengan baik-baik kan, karena kalau kita sering dengar tuh di Alkitab ya, hari-hari itu adalah jahat ya. Jadi kayak bijaklah menggunakan waktu kayak gitu, yang kalian rasa nggak penting banget ya nggak usah kita lakukan kayak gitu sih. Ada juga bang di ayat dari Kolose 4 ayat 5 nih bang. Apa tuh? Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Betul. Harus berhikmat menggunakan waktu sih. Iya, itu salah satu ayat. Ya mintalah hikmat kepada Tuhan gitu. Karena yang pasti memberikan hikmat adalah Tuhan. Ya, kita caranya dengan benar berserah, curhat segala macam gitu. Walaupun emang sebenarnya Tuhan pasti tahu kan apa yang jadi masalah kita, cuman ya dengan curhat pasti setidaknya pertama hal yang kita dapat, hati kita mungkin tenang ya kan? Dan yang perlu diingat itu sih Bang, mau sesibuk apapun kita, ataupun kita ada di saat yang mana kita jatuh atau lagi kesulitan, Tuhan gak pernah ninggalin kita, bener gak sih? Betul sekali. Tuhan tahu kita di kondisi seperti apa gitu, dan Tuhan juga yang pasti akan menuntut kita, yang akan bimbing kita, yang bakal menuntut kita gitu. Benar-benar. Nikmatin aja proses pembentukan dari Tuhan gitu sih. Betul. Kalau mungkin kalian jenuh juga mungkin bisa sharing aja ke abang-abang ini. Nanti IG-nya mungkin ada di sini. Ada ya pasti ada. Oke, kan tentang perkuliahan ini PJJ mungkin kayak istilahnya apa ya, faktor nilai kali ya, nilai di perkuliahan gitu. Mungkin kalau dari gue ya nilai bagus, cuman ilmu nggak ada. Benar. Kita kan semesternya sama sebenarnya Bang ya. Nah, iya, apalagi semester 6, dari semester berapa kita? Dari semester 4, 5, 6 selama 3 tahun nilainya sebenarnya naik. Cuman ilmunya nggak ada. Iya, coba kalau sharing aja sih mungkin gimana sih sebenarnya untuk menghadapi nilai atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapat gitu sama PJJ gitu. Gue pun sebenarnya agak bingung ya Andre. Karena sebenarnya gue pribadi kuliah nih, tapi ada bener-bener dimana yaitu mata kuliah itu susah dipahami gitu, kayak penyampaiannya kurang kah, terus apalagi kondisi rumah kayak berisik itu juga mempengaruhi kita menyerap apa yang diajarkan sih kayak gitu sih Bre. Itu bener-bener ngaruh sih. Nah tapi yang gue bingung tuh entah penilaian dosen itu gimana, gue bingung kayak gitu bisa naik, padahal sebenarnya menurut gue pribadi ya, nilai itu sebenarnya harusnya dari prosesnya dulu kelihatan kayak gimana kan, baru dapat hasilnya. Nah kadang-kadang gue pribadi proses gue sebenarnya ada yang gak gue paham nih, tapi nilai gue tiba-tiba kok bisa segini gitu ya. Nah, sebenarnya dalam pekerjaan sih sebenarnya puji Tuhan lancar-lancar aja, tapi pas saat pembelajaran gue agak bingung gitu, kayak gue harus ngulik lagi kayak gitu sih. Itu iya. Lebih berat ya, kita banyak jadi mandiri, iya. Belajar mandiri. Explore lagi ya, itulah namanya PJJ. Kalau Bang John? Ya hampir mirip sih sama, cuma kita bingung ya, gimana sih cara
dosen nilai kita kan. Bahkan kalau kita offline aja juga bingung ya kan, dosen lihat kita dari apa sih, keaktifannya atau apa kan, kalau apalagi dengan online kan kayak gitu sih. Paling kalau ilmu sih cara ngantisipasinya ya kan ada ini kan biasa rekaman kan, kita dengerin ulang lagi. Mungkin kalau ini bisa cari-cari kayak jurnal atau referensi lain kayak gitu. YouTube sekarang kan udah banyak tuh YouTube ya kan. Kita sekarang tuh Google tuh udah mantep banget, kita pengen apa di luar pasti ada. Jadi sekarang sebenarnya udah banyak banget. betul sekali. Tapi kita harus bijak juga menggunakan internet. Dan kebanyakan main internet juga ya. balik lagi ke diri kita sendiri. Nah kan tadi kan kita ngomongin internet ya, ini pas banget nih kan. Kalau misalkan di kampus kita pasti istilahnya fokus kan, bisa bilang fokus walaupun terkadang mungkin ya adalah dikit. Nah, cuman kalau yang gue lihat dari sekarang ini PJJ, dari seri-seri temen gue ya belajar mungkin sambil makan, dan lebih parah sambil dengerin musik, sambil nonton film gitu. Gimana sih Bang, menurut lo kenapa bisa kayak gitu, dan menurut lo gimana cara mengatasi hal-hal biar bisa fokus, tahan godaan lah. Iya. Mungkin kalau dari gua ya kita harus bijak-bijaknya mengontrol diri sendiri, karena yang dapat mengontrol kita kan adalah diri kita sendiri ya kan. Mungkin tips-tipsnya paling kalau misalnya kuliah ya, kalau gue ya kuliah fokusnya pakai laptop, jadi nggak pakai HP kayak gitu sih. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin yang nggak bisa pakai laptop ya kan, ya mungkin dengan matikan notifikasi dari media sosial lainnya kali ya, kayak misalnya Instagram tuh mengkuda banget kan, Instagram atau YouTube atau yang suka drakor atau kan Netflix yang drakor gitu. Itu dimatikan. Iya. Jadi kita harus kunci godaannya itu gitu, mengontrol godaan gitu sih. Gimana sih kan punya ada rasa pengen tahu gitu ya. Tapi ya pas dibuka taunya nggak jelas juga kan, bisa aja kan. Ya elah dibuka ternyata begini, balik lagi. Sama ini sih ingat juga kita sekarang motivasi kita ngelakuin sedang kuliah, berarti kan nuntut ilmu kan. Yang fokusnya kita harus nuntut ilmu, bukan nyari-nyari yang lain. Mungkin nyari-nyari yang lain mungkin kalau misalnya kita nggak ngerti kan, itu kan selesai kuliah paling bisa. Kembali ke Penguasaan diri. Kita lihat nanti kalau misalkan kita tahu yang lain, ya mungkin bisa dilihat nilainya bagus. Cuman kan ilmu kosong, nggak dapat apa-apa tuh. Inilah ibaratnya apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kita bingung sendiri nanti kerja mau ngapain ya kan. Nggak tahu apa-apa. Apalagi mungkin yang ini yang kalian masih mungkin yang semester 1, 2, 3, 4, 5 yang belum ngadapin PKL, PKM. Nah, itu kan nanti ilmu yang mau kalian terapkan di sana kayak gitu sih. Tantangan terbesarnya sebenarnya dari para maba itu kan, yang udah mulai dari awal sudah PJJ gitu. Iya. Sebenarnya kasihan sih Bang. Iya kan? Ya pasti lebih sulit dong, dimana transisi dari SMA. Kan pasti beda banget. Langsung online lagi ya. Iya, langsung Kan online. pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah offline, tapi nggak bisa karena Iya. Cuman puji Tuhannya katanya wacananya kan Juli udah mau. Kita terus doakan aja, vaksin sekarang udah ini. Semoga kita dapat vaksin juga secara cepat ya kan. Perkuliahan bisa dijalankan offline. Tetap buka lagi. Iya, tetap muka lagi. Ya, menurut gue emang lebih efektif udahlah tetap muka lah, walaupun mau dibikin katanya diteruskan katanya online kan. Nggak ada yang bisa menggantikan pertemuan langsung. Iya, makanya seorang dosen dan guru itu pekerjaannya paling berat sih menurut gue, paling mulia gimana cara menyampaikan. Sebenarnya Apa nggak hanya materi-materi. transfer ke knowledge doang sih, transfer value juga. Value, Gitu bener. loh, itu penting Iya. banget. Bener. Nggak hanya skill aja, Skill aja. tapi pribadi kita juga dibentuk sama dosen itu. Iya. Iya. Oke, sama satu lagi tipsnya ini sih menghargai cara belajar untuk menghargai. Kayak gimana diri kita mau dihargai kalau kita nggak menghargai mungkin dosen kita yang sedang menyampaikan atau teman kita yang presentasi kayak gitu sih. Misalkan lagi kuliah gitu kita Makan. main game. Nah. Kalau makan masih kebutuhan gitu ya. Iya. Ini kita sambil main game atau di sebelahnya nih nonton Netflix. Buka IG. Stop. Yang Tuh tidur. paling menggoda tidur sih, apalagi kelas pagi. Jam Kayak- 12 siang tuh enak banget buat tidur kayak kan. Iya, Kayaknya bantal gue itu memanggil, ayo sini. di kelas aja kita masih kadang suka tidur ya kan. Iya, Di rumah. Dekat kasur. Iya, udah. itulah kembali lagi penguasaan diri gitu. Nggak cuman internet, ternyata kayak kenyamanan di rumah, Di rumah. juga. Habisnya beda bener tadi. Itu beda banget, iya. Makanya sebenarnya kalau emang proper kita bisa bikin sebuah ruangan, ya bikinlah, jangan
cuma di kamar tiduran ya gimana sih apa istilahnya masa kelas tidur gitu cuma tiduran gitu kan aneh aja. Tapi kalau nggak proper ya duduk lah seenggaknya. Duduk ya bikin kursi duduk udah tenang gitu. Nah kita kan tadi udah banyak banget nih udah banyak lah yang kita sharingin. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang di-sharingkan dari abang-abang kita ini. Nah untuk sebelum menutup semuanya, abang-abang boleh kali kasih pesan-pesan untuk para jemaat kita PMK UNJ dalam perkuliahan ini bang. Oke, pokoknya pesan gua sih tetap semangat aja menjalankan perkuliahan ini walaupun PJJ. Terus juga tetap doakan semoga bangsa ini cepat pulih agar kita dapat beraktivitas dengan normal lagi. Dan paling sih pesan gua adalah itu ya tetaplah berpengharapan kepada Tuhan karena kita bilang dengan banyak sekali pencobaan yang ada kita lakukan dengan tekun akan membuat kita tahan uji dan akan menghasilkan pengharapan gitu teman-teman. God bless. Oke, keren banget dari Bang Juan. Sekarang dari Bang Ocep. Kalau gua teman-teman terus tetap mengandalkan Tuhan, berhikmat membagi waktunya, berhikmat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, terus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau jenuh curhat aja sama Tuhan. Itu aja sih. Oke, mantap banget nih teman-teman semua. Semoga pesan-pesan ini bisa kalian lakukan dan sharing-sharing tadi. Seenggaknya bisa menumbuhkan kembali semangat kalian kayak misalkan dengan omongan abang-abang ini tadi tentang curhat, tentang rasa bersyukur, tentang menyerahkan diri kepada Tuhan dan juga motivasi ya kan. Itu bisa kalian lakukan di dalam setidaknya bisa membangkitkan semangat lagi ya sesuai dengan mungkin kayak ini kan sebenarnya kita dapat dari sharing-sharing dari fakultas juga kan yang dibilang katanya banyak yang jenuh, banyak yang ngerasa udah capek perkuliahan apalagi PJJ kali ini ya. Semoga ini bisa membuat kalian jadi semangat lagi di PJJ ini. Amin. Benar banget. Nah untuk teman-teman karena kita sudah berakhir topik kita akan ngasih tahu nih kalau di PMK ini bakal ada banyak pembinaan yang ada. Nah kalian semua bisa pantau terus IG PMK kita di @pmkUNJ. Di sana banyak banget informasi yang ada dan juga konten-konten menarik lainnya. Dan juga saksikan terus podcast kita, pantau terus podcast kita yang akan tayang di YouTube dan juga nanti kalian bisa lihat dulu teasernya di IGTV dan nanti langsung cus aja ke YouTube. Oke? Oh ya guys, sama ini kan jangan lupa baca buku ya. Oke, jangan lupa baca buku bener banget di sini. Banyak nih bukunya. Di lab udah dari tadi nih. Buat yang tertarik Di sini PMK aja. Bisa DM PMK UNJ. Di situ banyak buku-buku menarik, di situ bisa jadi bahan pembinaan kita semua juga. Oke, untuk menutup semuanya terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast BBM ini. Jangan lupa tonton podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Semangat.